Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebelum kita masuk dalam renungan pagi hari ini, Senin tanggal 20 Juli 2020, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Dan dalam menjalani hari yang baru ini, kami ingin hidup dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Karena itu kami akan mendengar dan merenungkan bagian daripada firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Amin. Bagian firman Tuhan dari Wahyu pasal 14 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Namun saya akan bacakan pada ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, COVID-19 adalah persoalan yang sangat serius sekali. Bahkan dunia berduka cita oleh karenanya. Untuk pencegahan dan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ini, maka kita harus taat, kita harus tekun mengikuti anjuran pemerintah, hidup sesuai dengan protokol kesehatan, dan pastinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus tekun untuk berdoa. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang ketekunan melalui nas kita pada hari ini, seperti yang terdapat dalam ayat 12 tadi, mana di situ dikatakan ketekunan orang-orang kudus, yaitu untuk menuruti perintah Allah, dan ketekunan orang-orang kudus untuk iman kepada Yesus. Mengapa? Saudara-saudari, kelak akan ada hari penghakiman, hari di mana manusia akan meninggalkan dunia yang fana ini, manusia akan mati, dan manusia akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan kepada setiap manusia, kepada setiap kita, akan memberi pertanggunggan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Bandingkan di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-12 dan juga dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, akibat dari wabah COVID-19 ini membawa dampak bagi kita semua. Saya mengambil apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yang mengatakan bahwa beban yang ditanggungkan begitu besar dan begitu berat. Artinya banyak sekali tekanan hidup yang melelahkan. Akan tetapi Paulus menyadari bahwa ketika ia menaruh pengharapan kepada Tuhan, ia yakin, ia percaya, ia beriman bahwa Allah akan menolong dan Allah akan menyelamatkannya. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tekanan hidup yang kita alami dalam kehidupan kita masing-masing bukan berarti kita tidak mau taat atau tidak mau bertekun atau tidak mau beriman kepada Yesus. Akan tetapi seperti firman Tuhan, sebagai orang-orang kudus,
sebagai orang-orang yang telah ditebus, yang dipilih untuk diselamatkan, maka kita tetap tekun di dalam kita menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Ia adalah Tuhan yang menciptakan langit bumi serta isinya. Kita percaya Dia adalah Allah yang akan menolong dan menyelamatkan kehidupan kita. Kita senantiasa hendaklah selalu tekun untuk menuruti perintah Allah di tengah berbagai macam tantangan dan persoalan kehidupan kita. Sebab ingatlah bahwa kelak kita akan memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah melalui bagian firman Tuhan renungan kita pada pagi hari ini, kita senantiasa menjadi pribadi yang taat akan anjuran pemerintah untuk keselamatan kita bersama, dan juga kita menjadi pribadi umat Tuhan yang senantiasa tekun untuk menuruti perintah Allah dan juga tekun beriman kepada Yesus. Sebab kita harus memperhatikan wabah COVID-19 dapat membunuh tubuh, tetapi kita juga harus memikirkan yaitu keselamatan roh kita. Karena itu kita harus tekun untuk menuruti perintah Allah, iman kepada Yesus, agar roh kita mendapatkan keselamatan kelak. Selamat melakukan aktivitas. Jangan lupa taat pada anjuran pemerintah untuk sesuai protokol kesehatan, dan tekun dalam doa. Tuhan Yesus selalu menolong dan menyelamatkan kita. Selamat pagi. Shalom.